Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimana mahasiswa sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui dalam konteks hari ini, sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam. Ketika berbicara dalam konteks sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam, ini sesuatu hal yang menarik ya. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan konteks kekinian gitu. Nah, menariknya adalah kenapa? Karena memang kalau kita melihat berbicara dalam konteks sejarah pemikiran dan peradaban, maka kita akan melihat flashback ke masa lampau. Nah, ternyata kalau kita melihat Islam ya, itu memiliki sejarah peradaban yang luar biasa. Bahkan boleh dikatakan pernah menjadi mercusuar peradaban dunia dalam berbagai hal, termasuk diantaranya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana pengembangan di bidang pengetahuan, khususnya ekonomi dan ekonomi Islam gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ya, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita menyimak pasca Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasul membuat sebuah institusi namanya adalah Daulah Islam yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Nah, di sana Rasulullah kalau kita melihat membuat sebuah regulasi, kemudian tatanan kehidupan sosial, pemerintahan. Nah, termasuk diantaranya adalah pengaturan masalah ekonomi, mulai dari zakat dan sebagainya. Nah, menariknya adalah pasca Rasulullah meninggal, nah itu kepemimpinan diwariskan atau diteruskan oleh para khulafa ursyidin yang sering kita ketahui. Di sana ada Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata mereka inilah yang meneruskan atau menestablishkan kepemimpinan Rasulullah. Kalau kita melihat lebih jauh, ternyata di sana banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi yang diteruskan atau dilahirkan oleh para khulafa Rasyidin. Misalkan kita sebut saja pada masa Umar bin Khattab. Ya, bahkan kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab dituliskan khusus dalam bentuk buku ya. Ada sebuah disertasi yang kemudian disertasi ini dibuat menjadi buku ya, dan itu menarik ya. Kurang lebih judul bukunya itu adalah Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Di sana kita kalau melihat lebih jauh, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang relevansi dengan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah pembentukan dewan-dewan, optimalisasi baitul mal, kemudian juga kebijakan tentang mata uang, termasuk diantaranya adalah bagaimana optimalisasi peran hisbah ya, yang dia terjun ke tengah-tengah masyarakat langsung, ke tengah-tengah pasar. Nah, itu semua ternyata kalau diterusi lebih jauh memiliki sebuah potret yang sangat menarik ya, menarik untuk kita simak. Nah, dalam konteks sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam ya, itu kita akan nanti coba elaborate satu persatu, bahas secara lebih spesifik apa saja sebetulnya kebijakan yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai sebuah pengantar kita akan coba lanjut di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan dalam video ini bisa bermanfaat dan memberikan stimulan buat kita untuk mengkaji lebih jauh tentang fakta-fakta sejarah berkaitan dengan perkembangan, peradaban, dan pemikiran ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.